Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kelas pembelajaran jarak jauh. Untuk kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan untuk kelas 12 semester pertama ya, mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sub yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini yang akan materi yang akan Ibu sampaikan. Kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sini ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian nanti ada kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Nah, kemudian ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, berikutnya akan Ibu jelaskan. Dimulai dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelumnya akan Ibu jelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban ya. Pelanggaran hak warga negara itu adalah suatu keadaan ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kemudian pengingkaran kewajiban warga negara yaitu kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Nah, ini ya pengertian dari pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kalian harus membedakan yang dimaksud dengan pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran hak warga negara. Berikutnya, nih, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa dilihat. Ini ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu antara lain adalah sikap egois, ya, ini mementingkan diri sendiri tanpa melihat keberadaan sekelilingnya. Kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran. Nah, ketiga ini adalah yang merupakan faktor internal. Faktor internal itu faktor yang terjadi dalam diri seseorang. Kemudian ada faktor eksternal. Pertama, ada penyalahgunaan kekuasaan, misalkan seorang yang memiliki jabatan tertentu, maka jabatannya itu disalahgunakan, ya. Kemudian ada kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini kadang-kadang aparat hukum yang tidak tegas terhadap para pelaku hukum. Bisa dilihat ketika seseorang koruptor itu ya mendapat hukuman yang disamakan dengan para maling atau para pencuri kecil ya. Nah, ini karena mungkin barangkali para aparat atau para koruptor ini memiliki kelebihan uang dibanding dengan masyarakat kecil. Kemudian ada penyalahgunaan teknologi. Nah, ini ada penyalahgunaan teknologi, misalkan dalam hal sadap menyadap pembicaraan seseorang atau seorang tokoh, atau masalah-masalah cybermedia dan lain-lainnya. Ini marak sekali terjadi di penyalahgunaan teknologi. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, tapi banyak disalahgunakan. Nah, pelanggaran hak negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya
pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri, ya. Misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Ini berikutnya, ya, nih Ibu jelaskan sikap egois. Apa itu sikap egois? Nah, sikap egois ini atau terlalu mementingkan diri sendiri, ini adalah sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Nah, seseorang yang punya sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Sikap-sikap ini sikap yang tidak baik, yang tidak boleh dimiliki oleh masyarakat Indonesia karena akan merugikan dirinya sendiri. Ya, lanjut. Kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Ya, nih. Kemudian lanjut. Nah, ini apa itu sikap tidak toleran? Nah, sikap toleran ini, sikap ini yang akan menyebabkan nanti munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Ya, sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Ya. Nih, sikap tidak toleran. Ini hampir sama dengan sikap egois, ya, sikap-sikap yang tidak baik yang tidak harus dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya di dalam masyarakat itu terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya, misalkan ya, kekuasaan di dalam perusahaan. Nah, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya, ini jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ibu ulangi, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, lanjut. Berikutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini sering kita lihat ya. Sering kita lihat terutama di masyarakat Indonesia ini. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas, nah ini akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Nah, para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Ini kita bisa lihat pada kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Ya, kasus-kasus korupsi itu tidak cepat terselesaikan, akibatnya muncul para koruptor lain. Ya, muncul para koruptor lain. Nah, ketidaktegasan pemerintah dalam hal ini, ketegasan aparat untuk menciduk
atau menghukum para koruptor, itulah yang menyebabkan muncul para koruptor baru. Ya, saya pahami ya. Lanjut, ya, penyalahgunaan teknologi. Ya, penyalahgunaan teknologi, kemajuan teknologi ini dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Nah, ini banyak sekali ya kejadian-kejadian, entah itu lewat penculikan, perdagangan manusia, itu dimulai dari pertemanan di jejaring sosial ya, yang berakibat pembunuhan, bahkan sampai pelecehan anak-anak juga ya, penculikan terhadap anak-anak kecil ini akibat dari perkenalan di jaring sosial. Ini salah satu penyalahgunaan dari kemajuan teknologi. Banyak sekali, banyak lagi yang lainnya kalau kita lihat ya. Kalau kita perhatikan banyak sekali contoh-contoh lain. Berikutnya ya, ini kasus pelanggaran hak. Nah, kasusnya apa saja ini kita bisa lihat ya lewat gambar ini. Misalkan anak jalan merupakan golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa menikmati haknya secara utuh. Nah, ini akibat dari apa? Akibat dari anak-anak ini yang tidak bisa, tidak mampu untuk membiayai sekolahnya, inilah yang menyebabkan anak tersebut turun ke jalan-jalan ya. Nah, ini hak yang mereka harusnya dapat, yaitu hak memperoleh pendidikan, tidak didapatinya. Nah, inilah yang menyebabkan anak ini turun ke jalanan dan bertindak sebagai pengemis. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Seperti yang tadi dijelaskan, hak mereka adalah belajar. Misalkan pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah. Ya, akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Ini ibaratnya sebagai kausa prima, sebab akibat. Sebab anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya menjadi haknya, ya, yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran haknya sebagai warga negara. Apa itu pelanggaran? Yaitu menjadi pengemis di jalanan. Nah, ini kan masuk ke dalam kategori masalah sosial nantinya. Berikutnya ya, ini pelanggaran hak warga negara. Bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut nih. Proses penegakan hukum yang masih belum optimal ini dilakukan nih, pada pasal 27 ayat 1 Departemen ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Ya, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita yang masih cukup tinggi ini juga harus tidak bisa dipungkiri ya, masyarakat kita masih dalam kategori banyak pengangguran. Nah, akibatnya banyak masyarakat yang masih miskin. Makin berbanyak kasus pelanggaran hak asasi seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Nah, ini banyak sekali ya. Kemudian ada lagi angka putus sekolah yang cukup tinggi. Nah, ini sebagai indikasi belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara tahun 1945. Dan nanti kamu lihat ya, pelanggaran hak kita. Nah, ini semua 5 ini adalah pelanggaran terhadap hak warga negara. Nah, kalau dilihat kondisi saat ini. Nah, masih banyak lagi sebenarnya ya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak warga negara yang lain. Nah, ini ada contoh kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ini kalian bisa lihat di gambar ya, kasus tersebut ya. Dan bisa vandalisme misalkan ini,
seseorang yang merasa dirugikan ya pajak. Nah, ini ada kasus demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kasus pelanggaran lalu lintas ya, kita lihat banyak sekali yang melakukan. Seharusnya seseorang yang tidak boleh atau para pengendara tidak diizinkan untuk belok, tapi banyak sekali yang masih belok. Nah, ini ya seorang yang sedang membuang sampah yang seharusnya kali itu dijaga kebersihannya, tapi dia dijadikan tempat pembuangan sampah. Lanjut, nah, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya apa saja yang telah dilakukan? Nah, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu bisa dilihat ya. Supremasi hukum dan demokrasi ini harus ditegakkan ya. Demokrasi harus ditegakkan. Kemudian mengoptimalkan peran lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Ya, nah, 3 ini upaya yang dilakukan. Kemudian ada lagi, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara pada masyarakat. Kemudian ada profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat, ya, meningkatkan kerja sama yang harmonis antar golongan atau kelompok dalam masyarakat. Nah, ini adalah keenam ini upaya pemerintah yang dilakukan untuk dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini tidak bisa berdiri sendiri, maka harus melibatkan pejabat-pejabat di bawahnya ya, dimulai dari gubernurnya, kemudian wali kotanya atau camatnya sampai ke kelurahannya, dan terakhir sampai ke RT-nya. Berikutnya, nah ini bisa dilihat tindakan apa saja, tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum sebagai berikut. Polisian, kita lihat ya. Polisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara. Hak untuk mendapatkan rasa aman ya, untuk mendapatkan rasa aman seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, namanya pembunuhan misalkan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu juga polisi juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Kemudian Tentara Nasional Indonesia ya, apa saja yang dilakukannya? Melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme gerakan untuk yang merongrong kewibawaan pemerintah. Itu separatisme, misalkan ada pihak-pihak yang ingin mengadakan pemberontakan dengan senjata. Nah, itu bentuk-bentuk separatisme. Nah, kemudian ada ancaman keamanan dari luar ya dan sebagainya. Misalkan dari pihak asing yang ingin kembali atau asing yang merongrong kewibawaan pemerintah. Itu juga dalam bentuk ancaman keamanan. Tugas siapa ini? Nah, ya, tugas dari Tentara Nasional Indonesia ya. Kemudian tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini ya. Nah, tugasnya apa? KPK ini melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi ya.
kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Nah, sekarang ini kan lagi marah tuh ya, korupsi kelas tinggi yang sudah mengambil uang negara itu miliaran rupiah. Nah, sekarang sedang ditangani. Ya, kemudian ada lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Misalkan para perampok atau pencuri itu nanti diadili lewat lembaga peradilan. Ya, ini adalah keempat ini petugas-petugas yang mempunyai tugas, ya, lembaga-lembaga negara ini mempunyai tugas penanganan dalam hal pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana untuk membangun partisipasi masyarakat? Kita lihat ya, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya sendiri. Ya, dengan kata lain, upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Ya, ini saja. Kalian silakan buka paketnya yang telah disediakan atau yang telah dibagikan oleh sekolah, samakan dengan yang Ibu jelaskan pada kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.